لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق مع Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Urahibukum marhaban fi hadhihi al-majmu'ah al-muqaddimah. Min qabli al-bidayah ashkuru jazila syukri li raisatil jalsah allati atatsni bi hadhihi al-munasabah. Wa ukhbirukum bi alla ashraha lakum hadhihi al-maddah bi tafasil linurabbihal waqta والصباح بقراءتها في الكتاب المقرر. وأما ما أقدمه اليوم فهو بعض الأشياء التي أعتقد أنها بحاجة إلى شرح في هذه الفرصة سهلا للجميع. في هذه المناسبة سأعرفكم بالمؤلف وهو Ibnu Duraid. Pada kesempatan kali ini pembicara pertama atau pembarai pertama akan memperlihatkan atau memperkenalkan seorang penulis yang bernama Ibnu Duraid. Wa sa'khudhu anhu nubzahu fima yali. Dan saya akan mengambil sebuah catatan singkat tentang dia, Ibnu Duraid, seperti berikut. Al-ismu Abu Bakr bin Al-Hasan bin Duraid Al-Azdi Al-Ma'ruf bi Bani Duraid. Nama Abu Bakar, anaknya Al-Hasan, anaknya Duraid Al-Azdi, yang akrab dikenal dengan Ibnu Duraid. Wulida bil Basrah sanah 223. Ia lahir di Basrah atau di kota Basrah pada tahun 223. Wa tuwfiya bi Baghdad sanah 321 Hijriyah, dan ia wafat di Baghdad pada tahun 321 Hijriyah. Famin zalika na'rifuhu 'asha 'alal ardi 95 sanatan. Maka dari hal tersebut maka kita tahu bahwasannya Ibnu Duraid hidup di atas bumi ini selama 95 tahun. Wa huwa min aslin arabiyyin kal Khalil ibni Ahmad mu'allif al-Ain, wa yantahi nasabuhu ila Ya'rub bin Kahfan wa Aisyah fi kanfi usrati dzati gani wa ilmin wa riyasah. Dan dia, Ibnu Duraid itu berasal dari orang asli Arab, dari orang Arab asli, sebagaimana Khalil bin Ahmad yang ia adalah penulis Mu'jam al-Ain, dan garis keturunannya Ibnu Duraid itu berakhir di Ya'rub bin Kahfan. Ya'rub anaknya Kahfan. Dan Ibnu Duraid itu hidup bersama keluarga yang dianugerahi dengan kekayaan harta yang melimpah-limpah, pengetahuan intelektual dan kepemimpinan. Wa kana liwiladatihi fil Basrah wa nash'atihi fi Amman ala sahil al-Khalij al-Arabi wa rihlatihi al-mutaqarrirah fi talabil ilmi atharun fi ayyar'usa ahlal ilmi wa yuqaddima fi hifzil lughah wal ansab wa asy'aril Arab. Dan dulu dengan lahirnya seorang Ibnu Duraid itu di Basrah, di kota Basrah, dan berkembangnya ia di Oman, di pesisir pantai Teluk Arab, dan dengan perjalanannya yang berbilang, perjalanannya yang terus menerus, perjalanannya yang berulang-ulang dalam orientasi menuntut ilmu, belajar, semua hal tersebut adalah mempunyai pengaruh besar bagi dirinya dalam memimpin para ahli ilmu. Jadi misalnya ada ahli ilmu A, ahli ilmu B, ahli ilmu C, maka
Ibnu Duraid ini menjadi kepala bagi semua ahli ilmu tersebut. Ibnu Duraid memimpin para ahli ilmu tersebut, membimbing para ahli ilmu tersebut. Dan bukan hanya pengaruh besar pada kepemimpinannya pada ahli ilmu, namun pengaruh besar terhadap pengembangannya atau memajukannya seorang Ibnu Duraid itu pelestarian bahasa, nasab-nasab, dan puisi-puisi Arab. وتلقى ابن دريد العلوم على أيدي علماء عصره ومن أبرز هؤلاء أبو حاتم السجستاني، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أخي الأصمعي، الحسين ابن دريد، Abu Fadl Ar-Rayashi. Dan Ibnu Duraid menerima ilmu atau Ibnu Duraid belajar banyak pengetahuan dari tangan-tangan para ulama pada masanya. Dan di antara para gurunya yang paling menonjol itu, di antaranya Abu Hatim As-Sijistani, Abdurrahman bin Abdullah bin Akhi Al-Asma'i, Al-Husain bin Duraid, Abu Fadl Ar-Rayashi. Faqad tatalammadha alaihi kathirun minal ulama'i alladhina ishtaharu bil ilmi wal adab. Wa min haula Abul Faraji Al-Asbahani, sahibul kitab Al-Aghani, Abu Ali Al-Qali, sahibul Mu'jam Al-Bari fil Lughah, Abu Sa'id As-Sirafi. Dan sungguh telah banyak cendekiawan-cendekiawan yang belajar dari tangannya Ibnu Duraid. Para cendekiawan-cendekiawan yang populer, yang menonjol dalam keilmuannya dan bahasa-bahasanya dan juga sastra-sastranya. Dan di antara para cendekiawan tersebut adalah di antara murid-muridnya Ibnu Duraid itu, di antaranya Abul Faraji Al-Asbahani, penulis buku Al-Aghani, Abu Ali Al-Qali, penulis Mu'jam Al-Bari' fil Lughah, Abu Sa'id As-Sirafi. Manzilatuhu al-ilmiyah. Kana Ibnu Duraid imaman fil lughah, hujjah fima yaktubu wa yusannifu min ulumil arabiyyah, wa kana lishtighalihi bi riwayatil lughawiyyah wa ash'aril arab wa lahjatihim atharuhu al-wadih fi infiradihi bi ba'di al-alfaz wal ma'ani allati lam tarudda fi kutubil mutaqaddimin, wa yashhadu li nubuwwihi fi sa'iril ulum wal funun man tarajjamulah. Status keilmuannya Ibnu Duraid. Ibnu Duraid dulu adalah seorang imam dalam ilmu bahasa. Alasan dibalik kenapa Ibnu Duraid itu menulis buku-buku tentang ilmu bahasa Arab itu perhatiannya pada narasi-narasi linguistik dan puisi-puisi orang-orang Arab dan logat-logat, bagaimana mereka berbicara, dan dampaknya jelas, pengaruhnya jelas pada pemilihan kata-kata dan makna-makna yang tidak disebutkan dalam buku para pendahulu Ibnu Duraid. Dan kecemerlangannya Ibnu Duraid dan kejeniusannya Ibnu Duraid itu dalam ilmu dan seni-seni itu dibuktikan oleh mereka yang menerjemahkannya, atau orang-orang yang menerjemahkannya itu bersaksi atas kejeniusan dan kecemerlangannya Ibnu Duraid, orang-orang yang menerjemahkan karya-karyanya Ibnu Duraid. فهذا أبو طيب اللغوي يقول عنه الذي انتهى إليه علم اللغة البصريين وكان أحفظ الناس وأوسعهم علما وأقدرهم على الشعر وما ازدهم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامها في صدر خلف الأحمر وأبي بكر bin Duraid. Dan Abu Thayyib Al-Lughawi berkata tentang Ibnu Duraid, dan ia adalah orang yang paling berpengetahuan, dia adalah orang yang paling hafal, dia adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara manusia dan orang yang paling luas ilmuannya.
Ibnu Duraid adalah orang yang paling pandai membuat puisi, dan tidaklah berkerumun ilmu dan syair di dada seseorang kecuali berkerumun di dadanya Khalaf al-Ahmar dan juga Abu Bakar bin Duraid. ويقول الخطيب البغدادي كان واسع الحفظ جدا تقرأ عليه دواوين العرب كلها أو أكثرها فيسابق إلى إتمامها وحفظها. Al-Khatib dari Baghdad mengatakan dia Ibnu Duraid sangat hafal semua atau sebagian buku-buku Arab itu dibaca olehnya, dipelajari olehnya, dan dia berlomba untuk menyelesaikannya dan menghafalnya. ويقول ابن الأنباري كان من أكابر علماء العربية مقدما في اللغة وأنساب العرب وأشعارهم. Dan Ibnu Al-Anbari berkata, dulu Ibnu Duraid adalah salah satu dari ulama-ulama besar Arab. Ia salah satu dari orang-orang yang maju atau unggul dalam bahasa dan silsilah orang-orang Arab dan puisi-puisi mereka. ومع هذا لم يسلم من النيل منه والطعن فيه والتشكيك في علمه ويظهر ذلك في بعض قول الأزهري ممن ألف في عصرنا الكتب فوصف بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي صاحب kitab Al-Jamharah. Dan meskipun demikian ia tidak luput dari hinaan, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, dan diantaranya adalah sebagian perkataan Al-Azhari terhadap dirinya. Dan di antara orang-orang yang menulis buku atau kitab-kitab di zaman kita itu sekarang ditandai dengan mengarang bahasa Arab dan menghasilkan kata-kata yang tidak memiliki asal-usul dan menyisipkan apa yang bukan dari kata-kata orang-orang Arab ialah Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Duraid al-Azdi, penulis kitab Jamharat Lughah. ولعل عقوفه على شرب النبيذ هو الذي فتح باب التهمة والتشكيك في علمه وهيأ الفرصة لمنافسيه للنيل منه ورفع شأنهم عليه. Mungkin kegemarannya Ibnu Duraid dalam meminum anggur yang membuka pintu untuk tuduhan dan keraguan tentang pengetahuannya, dan menciptakan peluang bagi para pesaingnya Ibnu Duraid untuk melemahkannya dan menaikkan status mereka melawan Ibnu Duraid. والظاهر أنه كان شاعرا ذا شعر جيد يشهد لهذا ما أقده العلماء سابقا ومقصورته التي علق اسمها بكل لسان وما رواه عنه تلاميذه من شعر في كتبهم كالزجاجي وأبي علي القالي وغيرهما. Dan yang jelas itu Ibnu Duraid adalah seorang penyair yang memiliki syair-syair yang hebat, dan hal tersebut telah disaksikan atau dibuktikan dengan apa yang telah ditekankan oleh para ulama tadi. Dan kompartemennya yang namanya tergantung di setiap lisan, dan apa yang para muridnya riwayatkan dari syair-syair di dalam buku-buku mereka seperti Az-Zujaji, Abu Ali Al-Qali, dan lain-lainnya. Taraka Ibnu Duraid turasan dakhman minal mu'allafat allati ishtamalat ala mu'zami nawahil fikri wal ma'rifah min lughatin wa nahwin wa sarfin wa adabin wa riwayatin wa akhbarin tadullu ala uluwi qadrihi wa sumuwi manzilatihi. Ibnu Duraid telah meninggalkan warisan besar buku-bukunya yang mencakup sebagian besar aspek pemikiran dan pengetahuan seperti bahasa, tata bahasa, nahwu, sorof, sastra, riwayat-riwayat, dan informasi-informasi yang menunjukkan tingginya
kemampuannya Ibnu Duraid dan tingginya kedudukannya Ibnu Duraid. Wa min baini mu'allafatihi Jamharah al-Lughah, Kitab al-Ishtiqaq, Kitabul Lughat fil Quran, Gharibul Quran wal Malahin. Dan di antara karya-karyanya Ibnu Duraid itu Kitab Jamharah Lughah, Kitab al-Ishtiqaq, Kitabul Lughah fil Quran, Kitab Gharibul Quran, dan Kitab al-Malahin. Wallazi yuhimmuna min tilkal mu'allafat huwa kitab Jamharatul Lughah li'annana nusaddidul haditha anhu wa huwa ashrafu kutubihi ala haddi ta'biril qafti aw kufti wa ba'da kitabil Jamharah an-namuzaj al-wahid li madrasah at-taqlibat al-hijaiyah wallati lam yu'allaf ala nusuqiha siwahu. Yang menarik ataupun yang paling penting bagi kita dari semua karya-karyanya tulisan Ibnu Duraid tersebut adalah kitab Jamharah Lughah, karena kita membicarakan tentangnya, kita pelajarinya, dan kitab tersebut adalah kitab yang paling dihormati, kitab yang paling mulia menurut kata-kata Al-Qafti atau pendapatnya. Dan kitab itu adalah satu-satunya kitab, satu-satunya model untuk Madrasah Taqlibat al-Hijaiyah yang tidak ada lagi orang lain yang bisa menulisnya kecuali dirinya, Ibnu Duraid. Wallahu a'lam bissawab.